Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul Batiniah Serupa dengan Yesus. Tuhan Yesus datang membawa terang agar manusia dapat menyelenggarakan hidup sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Prinsip kita sebagai anak Allah mestinya ini: kehendak Allah adalah hukumku. Kehendak Bapa adalah hukumku. Orang percaya dipanggil untuk memiliki kualitas hidup seperti yang Yesus miliki. Memiliki kualitas hidup seperti yang Yesus miliki, yang prinsipnya adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Puji Tuhan ya saudara. Ini prinsip yang penting yang tidak boleh digantikan dengan apapun. Kenyataannya banyak orang Kristen merasa bahwa ia sudah menjadi orang Kristen yang benar, padahal belum, bahkan tidak sama sekali. Sebenarnya mereka sedang tersesat oleh gambar diri yang salah. Sungguh menyesatkan kalau gereja mengajarkan bahwa kalau seseorang sudah mengambil bagian dalam kegiatan gereja, berarti sudah memenuhi standar hidup melayani Allah. Sekalipun sudah bergereja dan mengambil bagian dalam kegiatan pelayanan gereja, tetapi kalau tidak memiliki sikap batinnya seperti Yesus, berarti belum menjadi anak Allah yang sah. Jadi ciri tanda anak Allah yang sah itu seperti Yesus, saudaraku. Kehidupan yang dikehendaki oleh Allah Bapa bukan hanya menjadi orang beragama Kristen yang bermoral baik di mata masyarakat ya. Kehidupan yang dikehendaki Allah adalah sikap batin seperti yang dimiliki Yesus. Ini adalah kemampuan berpikir dan berperasaan seperti Yesus. Pada umumnya manusia hanya mampu memahami kebaikan moral secara umum berdasarkan hukum. Sebenarnya hukum diberikan karena keadaan manusia yang tidak bisa mengerti kehendak Allah secara penuh atau sempurna. Hanya Injil yang dapat membawa manusia pada kehidupan mengerti kehendak Allah secara penuh dan sempurna. Hanya Yesus yang dapat mengajarkan pikiran perasaan Bapa. Itulah sebabnya Yesus berkata agar kita menjadi sempurna seperti Bapa. Saudaraku, ya, orang percaya yang sungguh-sungguh mau diajar oleh Tuhan Yesus, ya. Orang percaya yang sungguh-sungguh mau diajar oleh Tuhan Yesus, ya, tidak lagi mempersoalkan perkara-perkara dunia. Jadi kalau orang masih mempersoalkan perkara-perkara dunia, tidak bisa diajar oleh Tuhan. Maka Tuhan Yesus berkata apa? Kalau kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tak dapat jadi muridku. Saudaraku, mereka juga tidak akan merindukan dan meminta apapun kalau orang sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh mau diajar oleh Yesus. Jadi orang percaya yang sungguh-sungguh mau diajar oleh Yesus tidak lagi mempersoalkan perkara-perkara dunia. Mereka juga tidak akan merindukan dan meminta apapun selain berusaha memahami apa yang diinginkan oleh Bapa, saudaraku, ya, untuk dilakukan. Biasanya mereka memberi diri sepenuhnya untuk melakukan rencana Bapa. Itu berarti mempersembahkan segenap hidup tanpa batas untuk kesukaan Bapa. Pada akhirnya semua orang percaya harus memiliki sikap batin seperti ini. Ini berarti setiap orang percaya memiliki standar yang sama, yaitu menjadi serupa dengan Yesus, saudaraku. Harus disadari bahwa halangan terbesar untuk memiliki batin yang seperti Yesus adalah keinginan daging atau manusia lama kita. Dalam diri kita mengalir hasrat keinginan daging berupa nafsu yang bertalian dengan tubuh jasmani, yaitu makan, minum, dan seks. Nah, ini harus disadari, mengalir itu keinginan daging ini yang sering tidak proporsional. Makan, minum, seks itu tidak salah sebenarnya, juga rohani kalau dilakukan di dalam kekudusan Allah atau sesuai dengan kehendak Allah. Tapi kalau tidak sesuai dengan kekudusan Allah, itu menjadi kenajisan.
Nah, kalau seseorang sudah terikat dengan keinginan daging, sukarlah baginya untuk melepaskannya. Keinginan daging yang tidak sesuai dengan kesucian Allah akan menuntut diri orang itu untuk dipuaskan. Dalam diri kita terdapat berbagai keinginan-keinginan yang sudah mengakar, sehingga menjadi semacam ikatan. Inilah yang membuat banyak orang tertawan oleh keinginannya sendiri. Banyak orang Kristen menganggap hal ini sebagai sesuatu yang wajar. Mereka membiarkan diri mereka terus dalam belenggu berbagai keinginan yang tidak sesuai dengan keinginan Allah. Firman Allah mengatakan agar kehidupan lama harus ditanggalkan dan manusia baru terus-menerus harus bertumbuh, bertumbuh di dalam hidup. Jadi kita harus memiliki kehidupan yang terus-menerus dibaharui. Kalau manusia lama masih dihidupi, seseorang tidak pernah memiliki manusia batiniah seperti Kristus. Ini juga berarti orang itu tidak akan pernah menjadi anak-anak Allah yang sah. Oleh sebab itu orang percaya harus menguasai dan menaklukkan diri sendiri di bawah otoritas Allah. Kalau tidak, maka manusia lama akan tetap hidup dan menguasai kehidupannya sehingga Allah tidak dapat memiliki dirinya. Harus ada kesediaan untuk meninggalkan sama sekali cara berpikir, pola hidup dan gaya hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, saudara. Betapa ironisnya, saudara. Banyak orang Kristen yang sementara bergereja, tetapi sejatinya mereka tidak menerima dan tidak memiliki Yesus. Loh, kenapa bisa begitu? Sebab mereka tidak membuang manusia lama mereka. Ingat firman Tuhan mengatakan barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, dia sudah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya. Jadi orang yang memiliki Yesus adalah mereka yang membuang manusia lama dan bisa dimiliki oleh Yesus, oleh Tuhan Yesus maksudnya. Dalam hal ini berlaku firman bahwa seseorang tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Lagi pula terang tidak dapat dipersekutukan dengan gelap. Orang percaya harus membuka diri untuk selalu dipenuhi Roh Kudus melalui persekutuan dengan Tuhan. Melalui proses ini segala keinginan dan cita-cita kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah harus disingkirkan. Ya, jadi kalau kita mau membuka diri dipenuhi Roh Kudus dan hidup dalam persekutuan dengan Bapa, ya kita harus berani memiliki tekad untuk meninggalkan segala keinginan dan cita-cita kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, dan Allah akan menolong kita untuk bisa melepaskan semua itu. Proses ini merupakan proses mengalami kematian dari manusia lama. Kesediaan meninggalkan manusia lama menunjukkan bahwa seseorang mengasihi Tuhan. Sejak kesediaan itu, seseorang akan digarap oleh Tuhan. Tanpa kesediaan yang tulus atau sikap hati yang mengasihi Allah dengan benar, seseorang tidak akan mengalami penggarapan Allah. Dalam hal ini respons manusia sangat menentukan, sebab banyak orang-orang yang mengasihi Allah yang akan mengalami proses keselamatan, sehingga dapat memiliki batiniah serupa dengan Yesus. Saudaraku, orang percaya yang berani melakukan hal ini akan menjadi orang-orang yang unggul di mata Allah. Unggul di mata Allah itu mungkin tidak unggul di mata manusia, tetapi suatu hari di pengadilan Tuhan akan ditampilkan. Suatu hari nanti, bila orang percaya tersebut berjumpa dengan Bapa akan menemukan pribadi anaknya dalam diri orang percaya tersebut. Dan orang itu akan dimuliakan bersama dengan Yesus. Nah, itulah pujian dari Allah akan diberikan kepada orang-orang yang berjuang mematikan manusia lamanya dan mengenakan kehidupan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, ya, sola gratia.